reaksi hidrokarbon. Ya, untuk reaksi hidrokarbon di sini yang kita bahas adalah reaksi hidrokarbon pada alkana, alkena, dan alkuna saja. Jadi untuk jenis hidrokarbon yang lain kita tidak bahas dulu. Reaksi pembakaran atau reaksi pembakaran ini sering disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi atau pembakaran hidrokarbon itu artinya direaksikan dengan gas oksigen. Jadi semua jenis hidrokarbon, baik alkana, baik alkena, baik alkuna, itu bisa mengalami reaksi pembakaran. Jadi contohnya saya ambil misalnya hidrokarbon jenisnya yang alkena, misalnya C2H6. Maka C2H6 ini kalau direaksikan dengan gas oksigen, itu maksudnya adalah dilakukan reaksi pembakaran atau oksidasi. Maka hasilnya ini sudah pasti CO2 dan gas CO2 dan uap air. Oke, seperti ini. Jadi tugas kita cuma membuat koefisiennya supaya setara. Ini kan 2, maka ini jadi 2. Ini hanya 6, maka ini kali 3. O-nya 7, maka ini 7/2. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Nah, hidrokarbonnya ini bisa apa saja ya. Jadi semua jenis hidrokarbon, kalau reaksinya pembakaran, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah untuk pembakaran yang sempurna ya. Jadi kalau pembakaran sempurna maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau ada pembakaran sempurna berarti ada dong pembakaran yang tidak sempurna. Nah, kalau pembakaran tidak sempurna nanti gas yang dihasilkan ada CO gas ya, ada karbon monoksida gas. Jadi kalau dia pembakaran sempurna gasnya cuma CO2 doang gas. Tapi kalau tidak sempurna dia akan menghasilkan gas karbon monoksida yang dimana ini gas yang tidak berbau, ya, ini gas tidak berbau, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tapi ini sangat beracun. Jadi saat kita menghirup gas ini kita nggak sadar kita telah menghirupnya gitu. Kalau misalnya kita mencium bau yang nggak enak, misalnya bau kotoran, kita kan tahu nih, oh gas ini bau, maka kita bisa tutup hidung gitu kan. Nah kalau gas CO ini tidak ada baunya, jadi kita tidak sadar gitu loh. Sama seperti kita bernapas. Oksigen ada nggak baunya? Kan nggak ada kan? Makanya pada saat kita bernapas kayaknya tidak ada kita menghirup bau kan? Nah, kurang lebih seperti itu juga gas CO ini. Tidak ada baunya tapi dia sangat beracun. Nah, bagaimana supaya tidak tercipta gas CO atau pembakaran tidak sempurna? Maka kita usahakan gas oksigen harus cukup. Ya, minimal harus cukup. Jadi kalau ada reaksi pembakaran yang bisa kita lakukan adalah sirkulasi udara harus baik. Kalau sirkulasi udara baik berarti kadar oksigennya akan mencukupi sehingga terjadi reaksi sempurna yang menghasilkan gas CO2. Yang kedua ada namanya reaksi cracking ya, reaksi pemecahan molekul menjadi sederhana, molekul besar menjadi sederhana. Jadi dipecah kan? Kalau yang namanya dipecah minimal bagi 2 ya. Nah, contohnya misalnya kita punya molekul yang besar, contohnya C14H30 misalnya. Maka ini bisa kita pecah menjadi 2 molekul yang sederhana. Misalnya satu yang C-nya 6, satu lagi satu yang C-nya berarti kan 14 totalnya, 8 dong. Nah, yang pertama saya buat ini menjadi misalnya C6H14, yang kedua maka sisanya H16. Di sini kalau kalian lihat ada pola ya. Reaksi cracking mempunyai pola. Jadi cracking itu yang di cracking adalah alkana ya. Jadi C14H30 ini adalah rumus kimia alkana. Ini menjadi
Kalau kita lihat C6H14 ini alkana. Dan C8H16 ini alkena. Jadi kuncinya di sini ya. Reaksi cracking itu adalah reaksi pemecahan molekul alkana yang besar menjadi molekul sederhana. Jadi molekul sederhananya itu jadi dua bagian. Satu jadi alkana, satu jadi alkena. Gitu loh. Nah, ada nggak aturannya ini harus 6, harus 8? Bisa nggak selain itu? Bisa. Itu bisa disesuaikan. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau membuat C14H30 ini menjadi nggak C6 sama nggak C8 bisa. Jadi misalnya jadi C4H sekian, berarti sisanya C10H sekian gitu. Yang mana alkana, yang mana alkena itu nggak masalah. Yang pasti kalian harus tahu rumus umum alkana itu ya CnH2n tambah 2. Kalau alkena CnH2n doang. Nah, gitu ya rumus umumnya. Jadi itu untuk reaksi cracking. Jadi cracking itu dipecah seperti itu. Coba lagi pertanyaannya, Aaron. Kalau setelah pemecahan hasilnya alkana sama alkana atau alkena sama alkena boleh nggak, Pak? Oke, kita cek ya. Kita buat misalnya C10H22. Ini alkana kan? Kalau kita buat ini jadi alkana, C-nya berapa mau Aaron? Coba. Buat dua kombinasi, C berapa sama C berapa? Buat dua kombinasi. C4, Pak. C4 berarti sama C6 dong ya. Nah, kalau kamu buat dia alkana, C4 hanya 10 dong. C6 hanya 14 kan? Coba hitung. Hanya memenuhi enggak 22? Enggak. Enggak. Berarti ini enggak bisa jadi alkana-alkana. Ini kan alkana jadi alkana enggak bisa dong. Karena jumlah atomnya kiri kanan harus sama. Sampai sini oke? Oke, jadi alkana jadi alkana nggak bisa ya, udah tahu. Karena hanya nggak memenuhi kiri kanan sama. Tapi kalau kita lihat yang di atas ini, coba perhatikan yang di atas yang saya buat contoh. Ini alkana kita buat jadi alkana alkena, C-nya bisa sama, H-nya juga sama. Kalau ditotalkan. Ya udah kita buktikan aja satu lagi misalnya. C10H22. Nah, C-nya kita buat terserah, misalnya C3 berarti satu lagi C-nya 7. Nah kan CnH2n alkena, berarti ini H6, ini H14. Memenuhi enggak kiri kanan? Oke, C-nya mungkin sama. Ini 10, 10. Hanya 22. 22 enggak ini? Enggak memenuhi, 20. Berarti yang memenuhi alkana itu harus dari alkana satu lagi alkena. Harus. Sampai sini bisa ya, Aaron ya? Oke. Saya rasa itu udah menjawab pertanyaanmu tadi ya. Jadi ini tidak bisa. Jadi ini adalah nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Karena dari segi reaksi pun dia nggak bisa gitu loh. Jumlah atom kiri kanannya nggak sama. Ya, Derlin. Jadi itu tadi kalau yang CO itu tadi yang di atas itu maksudnya kalau dia pembakaran yang nggak sempurna ya Pak, jadinya terbentuknya CO. Iya, jadi ini adalah pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Tapi kalau pembakarannya sempurna, gas CO nggak ada. Oke Pak. Nah, tadi udah saya jelaskan kenapa terjadi pembakaran tidak sempurna, karena suplai oksigen terhadap pembakaran kurang. Makanya tadi saya katakan kalau kalian melakukan pembakaran, misalnya nih, bakar-bakar ikan, bakar-bakar daging misalnya, usahakan di ruangan yang ada ventilasinya bagus, supaya kadar oksigennya cukup. Karena kalau kalian melakukan pembakaran di ruangan yang tertutup ventilasinya kurang, maka bisa jadi kadar oksigennya berkurang sehingga terjadi pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas CO yang bersifat racun. Jadi gas CO di dalam tubuh kita itu ada kadarnya. Kalau misalnya sekian ppm, dia bisa menyebabkan kematian langsung secara mendadak. Jadi dia silent killer ini. Kalau kita tahu kan penyakit jantung yang silent killer. Nah, gas ini juga silent killer. Karena dia nggak ada baunya, tapi dia racun gitu. Oke, semoga ini bisa kita terapkan ya. Jadi kalau ada pembakaran, ya kalian harus membuka ventilasi.
Yang ketiga ini namanya adalah reaksi substitusi. Jadi ini kalau reaksi substitusi adalah pergantian atom H. Jadi di sini spesifik dikasih tahu. Pergantian atom H oleh atom lain. Oleh atom, bisa dia atom atau gugus lain. Oke, jadi yang diganti atom H, bukan atom C-nya ya. Jadi diperhatikan di sini, saya lingkari yang diganti adalah atom H. Oke, ini biasanya terjadi pada alkana. Jadi reaksi substitusi ini langsung saya kasih tahu, ini terjadi pada alkana. Kita bahas reaksi hidrokarbon tadi di awal saya katakan, kita membahas alkana, alkena, alkuna. Jadi kalau kamu misalnya melihat reaksi substitusi terjadi pada zat lain selain alkana, ya wajar. Karena saya batasi reaksi hidrokarbon yang kita bahas kali ini yaitu alkana, alkena, alkuna. Jadi di antara yang alkana, alkena, alkuna, substitusi hanya terjadi pada alkana. Oke, jadi contoh reaksi substitusi pada alkana, kita ambil misalnya yang sederhana. CH4 ya, ditambah misalnya Cl2. Maka ini menjadi CH3Cl ditambah HCl. Nah, ini kita bisa jabarkan biar kita tahu bagaimana cara substitusinya. Ya, ini kan CH4 itu kan artinya atom karbon mengikat 4 atom H yang lain. Terus Cl2 artinya Cl berikatan kovalen dengan Cl. Nah, disinilah terjadi pertukaran itu ya. Jadi Cl yang di sini menukar atom H. Jadi atom H-nya yang di sini masuk ke sini. Karena atom H itu sudah ditukar oleh Cl, maka atom H itu akan ke Cl di sini. Maka akan menjadi seperti ini. CH3, terus H di sini sudah digantikan oleh atom lain atau gugus lain, yaitu si Cl. Nah, menjadi di sana HCl. Kurang lebih seperti ini. Jadi terjadi pergantian. Contoh lain misalnya, jenis alkana yang lain, C2H6, ditambah misalnya HCl. Maka ini akan menjadi H, C2H5Cl tambah H2. Nah, penjelasannya ini seperti ini. C2H6 berarti dia ikatan tunggal. Ini ada 6H. Jadi dijabarkan aja kayak gini. Dibuat strukturnya. Kemudian kita lihat di sini ada HCl, guys. HCl. Nah, kira-kira gugus lain, kan ini harus diganti oleh atom atau gugus lain. Berarti HCl, gugus lain di sini siapa? Maka Cl kan. Jadi Cl lah yang akan menggantikan posisi H di sini. Jadi H keluarlah ke sini. Nah, gitu loh. Jadi maka dia menjadi C2H5Cl. Ini C2. Ini H5. Ini H-nya 5 nih. H, 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 H. Terus tadi udah bertukar dia Cl. Maka H ke sini jadi HH. HH itu adalah H2. Oke. Jadi seperti inilah reaksi substitusi. Reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi ini adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Yang mempunyai ikatan rangkap itu apa? Maka yang mempunyai ikatan rangkap adalah alkena dan alkuna. Berarti ini hanya bisa terjadi pada alkena dan alkuna. Alkuna. Apakah reaksi adisi bisa terjadi pada alkana? Jawabannya tidak. Karena kan dari definisinya sendiri pemutusan ikatan rangkap. Memang alkana ada ikatan rangkapnya kan enggak. Oke, contohnya sebagai berikut. Contoh ya. Contoh pemutusan ikatan rangkap C2H4
Kan pemutusan ikatan rangkap ditambah H2, ini menjadi C2H6. Oke, ini kita lihat ikatannya C2H4 itu ada rangkapnya. Nih, ikatan rangkap H2 itu kan H dengan H. Bagaimana caranya ini supaya dapat seperti ini? Maka kita lihat ikatan rangkapnya itu diserang oleh dua-duanya ini. Jadi ikatan rangkapnya itu masuk, diserang. Nah, oleh dua-duanya ini, si H dengan si H. Maka diserang jadinya putus dong. Jadi ikatan C-nya jadi satu gini. Nah, jadi CH, 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 CH. Nah, tangan C itu kan harus 4 kan. Ini kan masih 3. Akibat dari putusnya ikatan rangkap, maka tangannya C di sini 01, 01. Jadi setelah putus ikatan rangkapnya, maka tangannya ini 01, 01 jadinya kan. Nah, disitulah masuk si H ini. H2, HH. Disitulah dia masuk. Nah, maka jadi C2H6. Jadi seperti ini penulisan reaksi adisi secara sederhana. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, misalnya saya buat contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya CH2, terus CH, terus CH3. Misalnya dia ditambah dengan HBr. Maka ini menjadi apa gitu kan. Nah, kita lihat dulu HBr itu apa kan gitu. HBr ini adalah H berikatan dengan Br ya. Secara kovalen. Nah, HBr ini akan dua-duanya menyerang ikatan rangkap. Kenapa ikatan rangkap itu yang diserang? Maka jawabannya adalah ikatan rangkap itu adalah ikatan yang paling lemah. Jadi ikatan rangkap itu ikatannya yang lemah. Ikatan rangkap ini ikatan yang lemah ya. Makanya dia gampang diserang. Jadi H sama Br ini lebih kuat. Makanya dia bisa menyerang ikatannya ini yang lemah. Oke. Jadi nanti ikatan rangkapnya putus dong. Maka ini jadi CH2. Terus ini CH. Nah, ini ikatan rangkapnya putus, maka mengakibatkan tangannya ini kosong. 1, 1. Nah, ini CH3. Nah, jadi perhatikan ikatan rangkapnya itu berasal dari mana? Berasal dari CH2 dan CH. Maka setelah putus, CH2 dan CH punya tangan kosong. Nah, pertanyaannya H masuk ke mana? Br masuk ke mana? HBr. Nah, Br itu harus masuk ke sini. Br. Dan H harus masuk ke sini. Kenapa seperti itu, Pak? Ini adalah aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov. Nah, Markov-Nikov ini adalah orang Rusia yang membuat aturan ini. Nah, aturan Markov-Nikov mengatakan bahwa atom H diikat oleh karbon yang kaya H. Karbon yang kaya akan H. Kalau kita lihat CH2 dan CH, siapa yang kaya akan H? Maka jawabannya CH2. Karena hanya 2. Sedangkan CH itu hanya 1. Jadi hanya harus masuk ke CH2. Inilah yang dikatakan hukum Markov-Nikov. Nah, hukum Markov-Nikov ini berlaku pada reaksi adisi HX. Nah, HX ini maksudnya adalah asam-asam halida. HX atau asam halida. Nah, asam halida itu adalah asam dari golongan halogen. Apa saja asam halida? Maka HF, HCl,
HBr, HBr, kemudian HI. Jadi inilah asam-asam halida. Jadi kalau misalnya ini HF, ya sama aja konsepnya. Hanya masuk ke mana? Ya kayak yang banyak gitu. Kalau dia HCl sama konsepnya, kalau dia HI sama konsepnya. Oke. Jadi diperhatikan aturan Markov-Nikov. Ada aturan Markov-Nikov, ada juga yang namanya anti Markov-Nikov. Anti maka kebalikan dari aturan kan gitu ya. Nah, kalau aturan Markov-Nikovnya atom H diikat oleh atom karbon yang kaya akan H. Apa ini kira-kira antinya? Saya boleh coba, Pak. Boleh. Atom H diikat oleh karbon yang sedikit akan H. Oke, jadi yang kaya lawannya miskin. Benar ya yang dikatakan Alvin, atom H diikat oleh karbon yang miskin akan H saja ya, H. Oke, jadi kesimpulan Alvin good. Jadi kondisi anti Markov-Nikov hanya berlaku ya. Ini mohon digarisbawahi, hanya berlaku pada reaksi adisi HBr dengan katalis H2O2. Katalis itu adalah suatu zat yang mempercepat reaksi. Jadi katalis ini adalah suatu zat yang bisa mempercepat reaksi. Mempercepat reaksi. Jadi misalnya nih, reaksi A dengan B itu 10 menit supaya selesai. Tapi saat saya tambahkan katalis, 1 menit udah selesai. Nah, jadi seperti itu proses kerja katalis, mempercepat reaksi. Oke, contohnya ya berarti kita ambil yang ini. Nggak apa-apa kita ambil yang ini misalnya. CH2 rangkap 2 di sini. Ini CH. Ini jadi CH3 ditambah HBr. Nah, penulisan katalis itu di atas tanda panah biasanya. Jadi katalisnya ditulis di sini H2O2. Jadi katalisnya harus H2O2. Kalau nggak H2O2 dia masuk aturan Markov-Nikov. Dan dia cuma HBr doang. Oke, seandainya ini HCl. HCl pakai katalis H2O2. Dia masuk aturan Markov-Nikov. Maka yang ini akan menjadi putus rangkapnya. Kalau putus rangkapnya berarti ini CH2, ini CH. Nah, rangkapnya kan dari mereka berdua nih. Maka ini jadi kosong tangannya, maka ini CH3. Jadi saat si HBr ini menyerang rangkap, ya, maka H sama BR-nya itu hanya di sini akan masuk ke sini, BR-nya ke sini. Beda dong ya. Yang ini tadi BR-nya ke nomor 2, sedangkan ini ke nomor 1. Dan itu sudah hal yang berbeda. Dan kalau penulisan, yang ini penulisannya adalah, kalau ini kita tulis, ya, CH3, CHBr, CH3. Jadi hati-hati penulisan yang seperti ini. Nah ini kalau ditulis CH2Br, CH2, CH3. Nah berbeda ya. Ini BR-nya di nomor 2, ini BR-nya di nomor 1. Jadi anti Markov-Nikov dan aturan Markov-Nikov kurang lebih seperti ini. Kemudian ada reaksi yang kelima. Reaksi yang kelima ini namanya adalah reaksi eliminasi. Eliminasi. Oke, reaksi eliminasi ini definisinya adalah reaksi penambahan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya bertambah. Tadi reaksi adisi pemutusan. Ini penambahan ikatan rangkap. Jadi ini reaksi eliminasi adalah reaksi penambahan ikatan
rangkap. Nah, apa arti kata eliminasi? Di dalam kamus KBBI, eliminasi itu kan berarti ada yang dikeluarkan. Gitu ya. Jadi, di manakah esensi eliminasinya, Pak? Ini kan penambahan ikatan rangkap. Nah, jadi sebenarnya ikatan rangkap ini bertambah karena terjadinya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu reaksi berarti ada yang pergi. Jadi nanti di sini ada namanya kata kuncinya gugus pergi. Jadi dari hidrokarbon itu ada yang pergi. Karena pergi maka terbentuklah ikatan rangkap. Jadi itu definisi lengkapnya. Contohnya adalah C2H6 itu bisa menjadi C2H4 plus H2. Oke, kita jabarkan. C2H6 itu adalah alkana, berarti dia seperti ini. Ya, ikatan tunggal antar karbon. C2H6. Nah, ini kan C2H6 ya. Oke. Nah, eliminasi artinya ada gugus yang pergi. Nah, ini pergi. Hanya pergi. Ini juga pergi. Nah, setelah dia pergi, nanti dia menjadi H2. Jadi setelah hanya pergi, hanya berikatan dengan yang satunya lagi, menjadi molekul H2. Jadi, akibat adanya yang pergi, maka ini tangannya kosong nih, yang di atas itu. Nah, dia menjadi gini, menjadi H. Ini tangannya kosong. Nah, kalau tangannya kosong itu artinya ini adalah satu elektron, guys ya. Satu elektron. Ini juga satu elektron. Nah, elektron itu tidak boleh tunggal. Dalam senyawa itu tidak ada elektron yang tunggal ya. Minimal elektron itu sepasang. Kalau sepasang ikatan tunggal, 2 pasang ikatan kovalen rangkap 2, 3 pasang ikatan kovalen rangkap 3. Tapi kalau satu elektron itu tidak pernah ada. Nah, kalaupun ada satu elektron itu namanya radikal bebas. Jadi radikal bebas itu ya tidak stabil gitu loh, ya. Jadi satu elektron itu tidak stabil. Jadi apa yang dilakukan dia ini? Karena tidak ada lagi yang masuk, maka ini akan membentuk ikatan rangkap. Maka jadilah dia kayak gini. Sehingga elektron ini satu dengan elektron ini satu bergabung. Maka jadi seperti inilah dia. Maka inilah yang dikatakan C2H4. Jadi kalau kita simpulkan, kalau dia tadi reaksi adisi ya, reaksi adisi itu kan pemutusan ikatan rangkap. Berarti kalau dari alkuna bisa putus ikatan rangkapnya 3 menjadi 2. Berarti menjadi alkena dulu kan. Setelah itu alkena itu kan masih ada ikatan rangkapnya, bisa diputuskan menjadi alkana. Sedangkan eliminasi, maka dia menjadi dibalikkan aja. Alkana itu bisa menjadi alkena, alkena bisa menjadi alkuna. Nah, kayak gini dia. Adisi, eliminasi. Polimerisasi adisi. Reaksi polimerisasi adisi. Jadi dia membuat polimer tapi pakai konsep adisi. Adisi tadi kan pemutusan ikatan rangkap. Contoh, adisi etena ya. Adisi polimer etena. Etena itu kan kita tahu C2H4. Maka C2H4 itu kan C rangkap 2, ini CH2, ya kan? Ini CH2. Oke. Jadi CH2 kalau dia dipolimerisasi maka ikatan rangkapnya putus. Jadi ini CH2, ikatan rangkapnya putus.
Maka ini kosong kiri kanan. Maka dikurungin sebanyak N. Jadi inilah namanya polimer. Polimer. Jadi membuat polimerisasi adisi diputuskan ikatan rangkapnya. Contoh lain misalnya CH2 ya kan. Rangkap 2 CH terus CH3. Maka ini kalau kita menuliskan reaksi polimerisasinya ini, kita harus ubah dulu bentuknya. Saya harus ubah dulu ke sini. CH2, CH, CH3. Nah, Pak, kenapa harus kayak gini? Supaya nanti yang tangan kosong ini kiri kanan. Ini kan sebanyak N, maksudnya ini banyak ya. Jadi artinya disusun berulang-ulang. CH2, CH2 disusun sebanyak-banyaknya. Biasanya kalau polimer itu minimal dia itu susunan berulang seperti ini ratusan atau ribuan. Ribuan, ratusan ribu sampai jutaan ya. Jadi ini banyak. Makanya kita nggak mungkin tulis misalnya polimernya ini 100.000 jumlahnya disusun berulang. Ya bagaimana nggak muat dong 100.000 kita tulis, maka disingkatlah sebanyak N gitu loh. Jadi kalau yang ada seperti ini, kita fokus ke ikatan rangkapnya, ya. Setelah fokus ke ikatan rangkap, maka yang lain kita belokkan ke bawah atau ke atas nggak masalah, supaya kelihatan saja pemutusannya. Jadi kalau ini nanti jadi CH2, ini jadi putus, ini CH, ini CH3. Nah ini kan tadi yang kena ikatan rangkap, ini. Jadi putusnya itu kiri kanan, tangan yang kosongnya itu kiri kanan, biar kelihatan aja. Makanya ini saya harus belokkan. Ini sebanyak N. Dan ini juga adalah polimer daripada, ini polimer dari apa nih? Polimer dari etena. Ini polimer dari propena. Nah, jadi polimer etena itu namanya adalah polietena. Jadi ini namanya adalah polietena. Polietena. Ini polipropena. Tuliskan struktur hasil reaksi dari hidrokarbon berikut. Struktur dari hasil reaksi hidrokarbon ya. Kita bahas satu-satu. Yang 1A. Ini C3H8 berarti ini alkana. Alkana tidak ditambahkan oksigen berarti tidak pembakaran. Berarti ini sudah pasti substitusi. Jadi C3H8 itu alkana direaksikan dengan Cl2. Cl2 itu Cl sama Cl. Berarti hanya ini diganti 1 oleh Cl. Maka hanya ke sini. Jadi ini menjadi C3, hanya tadi 8 jadinya 7, digantikan oleh Cl plus HCl. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu reaksi apa? Reaksi substitusi. Yang nomor 1B, butena berarti alkena. Ini tidak ditambahkan dengan O2. Kalau ditambahkan dengan O2 berarti dia pembakaran. Maka ini sudah pasti adisi. Kita lihat. 2,3 dimetil 2 butena. 2 butena itu kayak gini. 1, 2. Terus ini CH3. Terus di nomor 2 ada metil. Di nomor 3 juga ada metil. Dan di nomor 4 itu CH3. Kayak gini. H2O itu adalah H berikatan dengan OH. Jadi H dengan OH inilah yang akan menyerang rangkap 2 ini, guys. Nah, jadi rangkap 2-nya itu nanti akan putus dong. Maka menjadi CH3, C, tinggal tunggal, C, terus ini CH3, yang ini CH3, yang ini CH3. Jadi ini tangannya kosong. Nah,
Ini kan tadi ada Markovnikov. H masuk ke mana? Kebetulan ini sama. Hanya sama-sama nggak ada. Ya udah mau di mana pun terserah. H-nya di sini atau OH di sini sama aja. Jadi posisinya kayak gini gitu loh. Yang C ini juga reaksi adisi. Ya. Oke, HCl itu HCl. Pakai katalis dia, H2O2. Nah, walaupun dia pakai katalis H2O2, maka ini tetap adisi Markovnikov. Jadi kita harus tahu dia adisinya apa. Ini adisi Markovnikov. Jadi HCl-nya itu nyerang ke sini. Jadi ini jadi CH2, jadinya tunggal, jadi tinggal CH, terus CH3, hanya masuk ke mana? Ya ke sini, Cl-nya ke sini. Nah, dia masih Markovnikov. Nah, jadi kalau ini ditulis menjadi CH3, CHCl, CH3. Ya. Yang D, ini reaksi cracking. Cracking. Pemecahan. Nah, ini kan alkana. Ini sudah alkena. Maka ini tinggal C-nya 7, hanya 16. Maka kalau kamu jumlahkan, C-nya totalnya 10 kiri kanan, hanya 22, kanan juga harus 22. Benar. Yang E, C5H10 ini alkena. Ditambah O2. Oh, ini pasti oksidasi ataupun reaksi pembakaran. Ya kan? Oke. Nah, ini hasilnya CO2 sama H2O. Oke, tinggal disetarakan aja nih. Ini 5, hanya 10, udah ada 2, maka kali 5. O-nya di kanan 15, di kiri 2. Maka ini juga harus 15, supaya 15 kali 15 per 2. Yang F, ini alkena, HBr, berarti adisi. Adisi yang menggunakan konsep Markovnikov. Jadi ini masih adisi Markovnikov. Nah, 24 dimetil 2 heksena, maka heksena itu panjangnya 6. Di nomor 2 ada metil, ada rangkap 2. 4, 5, 6. Terus nomor 2 ada metil, di nomor 4 ada metil. Nah, ini berarti CH3, ini enggak ada, ini CH doang, ini CH, ini CH2, ini CH3. Nah, HBr itu akan nyerang si rangkap. Jadi rangkapnya nanti akan putus dong, ya kan? Maka ini CH3, ini C, di atas CH3, rangkapnya tinggal tunggal ini, CH, kemudian ini CH, ini CH3, ini CH2, dan CH3. Nah ini kan tangannya yang kosong jadi 2 ini. Maka karena ini Markovnikov, H masuk ke yang kaya, maka ke sini. BR-nya ke sini. Jangan kebalik. Kalau kebalik, jadinya salah. Oke. Yang G. Yang G ini alkena. Yang masuk H2. Berarti ini juga adisi. Nah, ini nggak perlu pakai Markovnikov kan? Karena yang masuk sejenis, HH. Maka ini langsung aja C3H8. Jadi ini ada rangkap 2-nya 1, hanya masuk 2, memutuskan. Gitu loh, ya. Kemudian yang H. Yang bagian H ini adisi. HBr H2O2. Nah, ini adisi anti Markovnikov. Jadi anti Markovnikov. Jadi dia anti ya. Maka ini diputuskanlah, ini kan HBr. Diputuskanlah rangkap 2-nya ini. Maka ini menjadi, oh ini salah tulis, ini CH2 ya guys. CH2 putus ya.
CH, CH2, CH3. Nah, pertanyaannya HBr-nya hanya kemana, BR-nya kemana? Ini anti. Ya kan? Anti berarti BR-nya ke sini, hanya ke yang miskin. Nah, itu dia ya, untuk adisi anti Markov Nikol. Pembakaran butuna. Butuna itu adalah alkuna, yang rumus kimianya C4H6 tambah O2. Kan gitu doang. Berarti ini menjadi apa? Menjadi CO2 tambah H2O. Nah, jadi ini tinggal kali 4, ini kali 3, maka ini 7/2. Pembakaran sempurna berarti ini reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Oke, jadi yang nomor 1 selesai. Nomor 2, kita diminta untuk mengidentifikasi reaksi. Jadi nama reaksinya apa? Nomor 1 itu pemecahan, berarti cracking. Nomor 2 itu ada rangkap menjadi tidak ada, berarti pemutusan. Pemutusan ikatan rangkap, reaksi adisi. Nomor 3 itu tidak ada perubahan rangkap, tapi Cl-nya diganti sama H. Oke, berarti reaksi substitusi. Nomor 4, ini CH3, CH2, CH3 ini ikatan tunggal. Tapi ini CH2, ini rangkap 2, CH. Jadi CH2, CH, CH3, di sini ada rangkap 2. Nah, jadi ini rangkap 2 nih. Jadi artinya ini reaksi eliminasi. Ya, reaksi eliminasi. Artinya penambahan ikatan rangkap. Awalnya nggak ada, jadi ada. Yang keempat, reaksi oksidasi atau yang kelima, reaksi oksidasi atau pembakaran. Oke, selesai ya. Jadi nomor 2 saya rasa udah bisa lah itu.